Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rahman, NPM 21220033. Ingin menjelaskan materi tentang Materi yang pertama yaitu petisi Sutarjo. Latar belakang petisi Sutarjo. Tercetusnya petisi Sutarjo didasari oleh rasa ketidakpuasan rakyat akan kebijakan pemerintahan yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal De Jong. Sutarjo kemudian mengusulkan petisinya pada tanggal 15 Juli 1936 kepada pemerintah, Ratu Wilhelmina, serta Staten General atau parlemen di Belanda. Petisi ini juga ditandatangani oleh I.G. Kasimo, GSSG Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kuationg. Isi petisi Sutarjo yaitu permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda di mana para anggotanya memiliki hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 UUD Belanda. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kerajaan Belanda meliputi wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao. Pelaksanaannya akan dilakukan berangsur-angsur dalam waktu 10 tahun sembari menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Sutarjo juga beranggapan penting untuk memiliki hubungan baik antara Indonesia dengan Belanda. Agar hubungan keduanya berhasil, maka perlu dilakukan perubahan dalam bentuk dan susunan pemerintahan Indonesia. Adapun perubahan-perubahan yang dimaksud adalah Pulau Jawa dijadikan satu provinsi. Yang kedua, sifat dualisme dalam pemerintahan dihapus. Yang ketiga, Gubernur Jenderal diangkat oleh Raja dan mempunyai hak kekebalan. Yang keempat, Direktur Departemen mempunyai tanggung jawab. Yang kelima, Volksraad dijadikan sebagai parlemen yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, penduduk Indonesia adalah orang-orang yang berasal dari Indonesia. Untuk kreasi pemerintahnya sendiri, usul dari petisi ini kemudian mendapatkan reaksi baik dari pihak Indonesia maupun Belanda. Pers Belanda menganggap petisi ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan golongan reaksioner Belanda juga beranggapan bahwa Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Sedangkan pihak Indonesia beranggapan bahwa pemerintah memang bermaksud untuk selalu meningkatkan peran rakyat dalam mengendalikan pemerintahan. Setelah banyak melewati pro dan kontra, tanggal 17 September 1936, petisi Sutarjo diterima untuk dibicarakan kembali dalam sidang khusus. Sidang khusus berlangsung hingga tanggal 29 September 1936. Usai persidangan, diadakanlah pemungutan suara. Petisi Sutarjo disetujui oleh Volksraad atau Dewan Rakyat dengan perbandingan 26 suara setuju dan 20 menolak. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 1936, petisi yang telah menjadikan petisi Volksraad ini dikirim kepada Ratu, Staten General, dan Menteri Koloni di Belanda. Sementara, sedang menunggu keputusan diterima atau tidak pada persidangan Volksraad pada bulan Juli 1937, Sutarjo memberi usulan baru tentang rencana Indonesia. Indonesia itu berdiri sendiri. Rencana ini akan dibagi dalam 2 tahap, yaitu masing-masing untuk 5 tahun. Usulan baru ini juga akan kembali didiskusikan oleh pemerintah Belanda, apakah akan diterima atau ditolak. Ternyata setelah berunding cukup lama dalam persidangan Volksraad pada Juli 1938, Gubernur Jenderal Jakarta telah menganggap bahwa petisi ini lebih baik ditolak. Alasannya, karena petisi ini memiliki isi yang kurang jelas, mengingat juga bahwa belum dapat dipastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu, Gubernur Jenderal Jakarta menyarankan bahwa petisi ini harus ditolak. Akhirnya, melalui keputusan Kerajaan Belanda nomor 40 tanggal 14 November 1938, petisi Sutarjo ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Alasannya, penolakannya antara lain bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri.
Untuk dampak petisi Sutarjo yaitu dampak yang tertimbul akibat petisi tersebut meskipun mengalami kekecewaan tetapi penolakan pemerintah terhadap petisi Sutarjo telah menimbulkan pengaruh terhadap pergerakan nasional Indonesia yang diantaranya adalah semakin menumbuhnya rasa solidaritas dan rasa persatuan di antara kaum pergerakan.